Oke, sekarang wewenang presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ya. Oke, kita lanjut. Bismillah. Silakan dibaca terlebih dahulu, Mas Brian, slide-nya. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri diangkat dan dihentikan oleh presiden. Penjelasan, presiden memiliki hak prerogatif untuk memiliki siapa yang di kabinet sebagai menteri dalam menjalankan pemerintahan. Presiden juga bebas untuk memberontak reshuffle kabinet jika Merombak, dipandang merombak memberontak. reshuffle kabinet Heeh. dipandang perlu efektivitas kerja. Proses pengangkatan menteri itu menentukan jumlah dan nama kementerian. Presiden menentukan kementerian apa saja yang akan dibentuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, terdapat kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebut dalam Undang-Undang 1945. Misalnya dalam negeri, luar negeri, pertahanan. Pemerintah yang menangani urusan wajib seperti keuangan, hukum dan HAM, pendidikan, kesehatan, kementerian pendukung lainnya sesuai kebutuhan program presiden. Dua seleksi menunjukkan calon menteri. Bacanya kipas sama. Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk memiliki siapa saja yang akan menjadi menteri tanpa perlu persetujuan DPR. Dalam praktiknya, Presiden bisa memilih menteri dari unsur partai politik atau koalisi pemerintahan, unsur profesional atau teknokrat atau non-partai, kalangan militer atau purnawirawan, pengusaha, akademisi, dan sebagainya. Pertimbangan Presiden opsional. Meski wajib, Presiden dapat berkonsultasi dengan Wakil Presiden. Meminta masukan dari tokoh politik, masyarakat sipil, atau lembaga lain. Menilai latar belakang, integritas, visi misi, dan rekam jejak jalan. Pelantikan Menteri, Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengangkat Angkat apa? untuk para menteri kemudian melakukan pelantikan resmi di Istana Negara dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Presiden. Nah, jadi ini wewenang presiden yang ke-8 ya, yakni mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Penjelasannya, presiden punya hak prerogatif. Apa itu hak prerogatif, Mas Brian, kira-kira? Ya, Pak. Bang Masan, Apa itu hak prerogatif? Apa? Hak prerogatif itu apa? Untuk memilih menteri, Pak. Mm-mm. Tapi yang dimaksud dengan hak prerogatif itu apa? Yang secara khusus, secara kalian, Bukan secara oh, keahlian, tapi apa? siapa saja yang menjadi Apa? memiliki hak betul untuk memilih, untuk kebebasan untuk memilih menteri. Ya, betul. Memiliki hak penuh dan memiliki kebebasan dalam memilih siapa saja yang duduk di kabinet. Jadi, presiden itu berhak menentukan siapa aja gitu loh, tanpa ada eh, batasannya, bahkan bisa dikatakan seperti itu ya. Kita ya secara mungkin bisa dibilang secara kasar bisa pilih bahkan tukang tukang ojek sekalipun atau tukang katakanlah tukang beca atau apa yang menjadi menteri itu boleh aja gitu. Tidak ada melanggar apapun. Karena syarat menteri kan juga tidak diatur secara spesifik kan sebenarnya. Bahkan dulu kalau kita tahu tahun 2014 Presiden Jokowi mengangkat Bu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Ya, Perikanan KKP. Padahal kan waktu itu Bu Susi apa pendidikannya terakhir?
SMP. Cuman SMP kan. Dia bahkan nggak ada ijazah SMA. Cuman beliau karena keahliannya, makanya dia dipilih menjadi Menteri KKP pada waktu itu. Dan secara umum atau secara garis besar, kepemimpinan beliau itu ya cukup baik ya di KKP. Dan tapi intinya adalah tidak ada latar belakang khusus untuk menjadi seorang menteri seperti itu. Jadi menteri itu bisa dari dari apa namanya kalangan S1, S2, S3 bahkan ya kalangan atau lulusan SMP aja gitu loh. Nah, kemudian presiden juga bebas untuk merombak atau reshuffle kabinet jika dipandang perlu demi efektivitas kerja. Artinya apa? Artinya menteri itu bisa nggak ada batasan waktunya gitu loh. Waktunya itu ya sebenarnya dari awal periode hingga periodenya berakhir. Jadi periodenya berapa kira-kira? Berapa lama kira-kira kalau normal seorang menteri itu menjabat berapa 5 tahun, lama? Pak. Betul, selama 5 tahun kalau normal. Tapi kalau misalkan dia diganti setiap hari katakanlah, atau setiap minggu atau setiap bulan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Boleh sebenarnya, tapi kan um, program kerjanya pasti berantakan aja, Pak. Betul. Tapi secara undang-undang atau secara aturan ya dia sebenarnya boleh aja gitu loh. Diganti setiap hari atau bahkan setiap minggu itu boleh aja. Cuman ya betul tadi kata Mas Brian, dilihat dari sisi keberlanjutan pemerintahan, ya kan, efektivitas pemerintahan juga ya nggak efektif dan nggak ada keberlanjutannya gitu. Gimana kita bisa menilai seseorang mungkin dari sehari kerja misalkan, mungkin ya itu terlalu singkat. Ya menurut saya minimal 3 bulan lah. 3 bulan kita sudah bisa melihat tuh apakah dia itu memang capable ataukah tidak dalam menjalankan urusannya di dalam kementerian tersebut gitu loh. Jadi ada dua perspektif ya, dari perspektif politik dan dari perspektif hukum tadi. Kalau dari hukum ya it's okay, dia bisa diganti kapan saja, tapi dari perspektif politik dan juga kebijakan ya tidak wise lah seperti itu. Kemudian proses pengangkatan menteri ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kementerian yang secara spesifik ada di dalam atau nomenklaturnya dalam Undang-Undang Dasar 45 yaitu adalah Menteri Luar Negeri ya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Nomenklatur itu apa, Mas Brian? Apa? Nomenklatur. Oh, hak untuk Menteri Pertahanan negeri, luar negeri untuk menggantikan posisi presiden, bagi dan Oh, wakil presiden. bukan. Nomenklatur, tar, tar. Nomenklatur itu, Apa wah, nomenklatur? Kan waktu itu udah pernah tahu tuh. Nomenklatur adalah, ada nggak di catatannya? Nomenklatur. oh, Apa itu? jabatan, Pak. Ya, nama dari sebuah kementerian. Itu namanya Hmm. nomenklatur. Apa itu nomenklatur, Mas Brian? Nama dari sebuah kementerian. Ya, jadi kayak namanya kan Menteri Luar Negeri, ya kan? Atau dulu Menteri Menteri Hukum dan HAM, sekarang cuma Menteri Hukum aja gitu. Ada tambahan menteri misalkan nomenklaturnya baru Menteri Kebudayaan dan Sejarah misalkan Menteri Sejarah dan Kebudayaan itu kan nomenklatur baru seperti itu. Jadi nomenklatur itu lebih kepada nama lembaga negara ya, bisa juga mungkin komisi DPR ya kan diganti namanya kemudian kementerian itu bisa juga seperti itu. Nah, yang disebutkan secara spesifik ya tiga itu gitu loh. Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan. Dan dia sebenarnya harus ada dalam setiap negara gitu loh. Khususnya Indonesia ya. Jadi menteri yang lain itu
secara ekstrim ya, boleh nggak ada kecuali tiga kementerian ini gitu. Kemudian kementerian yang menangani urusan wajib kayak keuangan, hukum dan HAM, pendidikan, kesehatan itu kan eh, wajib ya sebenarnya ya. Itu harus ada gitu loh. Karena kalau nggak ada Menteri Keuangan, ya siapa yang ngatur keuangan Indonesia? Seperti itu. Pendidikan, kesehatan, hukum, dan HAM juga, ya kan? Kemudian kementerian pendukung lainnya, apa contohnya yang sesuai kebutuhan program presiden? Atau ia bisa dibilang pelengkap lah, kira-kira apa? Kementerian apa? SPPI, Pak. Apa? SPPI pertanian. Ada SPPI Bapak atau Pak? SPPI apa itu? Kayak PNS-nya untuk di bidang nyari di bidang untuk mempercepat makan gratis program visinya Bapak Prabowo di bawah Kementerian Pertahanan mereka Pak PNS mereka Pak bayangin ya Pak teman-teman saya banyak sekarang yang jadi itu SPPI Oh, jadi dia, kayak pendidikannya semi militer juga untuk program makan hmm, gratis sih katanya mempercepat PNS maksudnya sarjana penggerak pembangunan Indonesia ya, SPPI ya. kurang tahu Pak ya tapi kalau sarjana sih enggak ya karena syaratnya saya nggak tahu ya minimal S berapa tapi pendidikannya cuma 5 bulan atau 4 bulan Mas. Oh, enak banget dong. Cuma Ya sebentar PNS langsung dapat PNS ya. Ya, tapi yang lebih difokuskan di sini adalah menterinya ya. Contoh menteri yang pelengkap itu seperti kayak Seskap, ya kan. ya, Kemudian ada sekretaris itu kan ada dua kan, Seskap sama Sesnek ya kan, Mensesnek. ya. Sebenarnya ya itu jadi satu aja gitu loh. Kenapa harus dua, Seskap dan Sesnek? Seolah-olah kayak sistem pemerintahan parlementer gitu loh, yang mana kepala pemerintahan dan kepala negara itu dipisah. Tuh. Padahal kan di Indonesia kan jadi satu. Ya cukup harusnya sekretaris negara aja gitu loh. Nggak perlu sekretaris kabinet, sekretariat negara gitu. Apa ini jadinya ambigu gitu loh. Tumpang tindih juga. Jadi kalau Seskap saat ini karena dia kabinet ya kan pemerintahan seperti itu. Sesnek berarti kenegaraan sebagai presiden sebagai kepala negara misalkan. Harusnya kan tidak perlu seperti itu gitu. Kemudian seleksi dan penunjukan calon menteri, presiden punya hak untuk memilih siapa saja yang akan jadi menteri tanpa perlu persetujuan DPR. Jadi benar-benar cuman satu orang aja itu presiden. Wakil presiden boleh menentukan nggak? Menteri Pak Hmm, menteri. Boleh nggak? boleh minta usulan Kenapa boleh? Iya, memberikan usulan boleh, tapi dia menentukan nggak? apa presiden menentukan Pak Jadi misalkan saya presiden, Mas Brian wakil presiden. Saya mau ngangkat A jadi menteri, tapi Mas Brian nggak mau. Kira-kira dia jadi menteri nggak? enggak Pak Nggak. Betul. Karena yang memegang hak prerogatif itu hanya presiden. Ya. Wakil presiden itu nggak punya hak sama sekali gitu. Jadi dia bisa dikatakan kalau dalam sistem sistem di Indonesia saat itu ya sebagai ban serep aja gitu loh. Artinya apa? Artinya ban serep tuh kapan dipakai sih? Dipakai ketika ban utamanya nggak berjalan dengan baik, ban utamanya bocor, ban utamanya hilang, rusak. Nah, itu baru dipakai ban cadangan sama. Kapan wakil presiden dipakai? Ya ketika apa namanya presiden lagi kunjungan ke luar negeri, misalkan. Nah, itu baru dipakai. Tapi kalau usulannya presiden atau wakil presiden mengurusi Papua, misalkan, ya itu sebenarnya bukan tupoksi dia, bisa aja sih dikasih kerjaan seperti itu, asalkan harus ada eh,
perintah langsung dari presiden dan arahannya juga jelas gitu loh. Dan dia tetap menjalankan segala sesuatunya itu berdasarkan perintah presiden. Dia nggak bisa punya ide sendiri seperti itu. Habis saya bang, jelas bang. Kemudian Sekarang memilih bentar menteri bang. itu berdasarkan apa aja? Kira-kira unsur Apa apa ya? aja? Memilih menteri Usulan bisa kebanyakan dari mana? dari partai, Nah, betul, partai ya. Kemudian tim ses, profesional, betul ya, tim ses tuh number one lah ya. Kemudian dari akademisi, ya akademisi. Kemudian yang punya duit banyak siapa? pengusaha, Nah, artis, artis ya bisa juga ya. Seperti itu. Kemudian pertimbangan presiden itu dapat dapat berhak atau dapat memperoleh pertimbangan dari misalkan wakil presiden ya kan. Kemudian masukan dari tokoh politik, masyarakat sipil atau lembaga lain nih. Contohnya masyarakat Indonesia secara umum ya kan. Bisa dari DPR, bisa dari langsung. Ya kita melalui, kalau kita nggak bisa menyampaikan secara langsung ya melalui media massa, melalui media sosial, Instagram, X ya kan, atau Threads dan lain sebagainya. Kemudian menilai latar belakangnya, integritas, visi misi dan rekam jejak calonnya. Nah itu paling penting ya. Jangan sampai eh, yang paling red flag ya kalau bahasa anak sekarang, jangan sampai memilih menteri itu yang pernah korupsi gitu loh. Nah ini paling harus dijaga ya, karena Indonesia itu sebenarnya bukan krisis profesionalitas gitu loh. Artinya banyak di Indonesia orang-orang yang capable, orang-orang yang cerdas gitu di bidangnya, baik di bidang hukum ya kan, di bidang ekonomi, tapi yang jadi masalah itu integritasnya gitu. Apa itu integritas, Mas Brian? integritas tuh kayak kebersamaan, Kebersamaan. ke kebersamaan, Contohnya apa? Contohnya kalau kebersamaan itu. berjalan integritas tuh kayak integritas tuh kayak aspek Apa? kompetensi ya. Integritas itu adalah, nah ini dicatat sambil apa namanya, dihafalkan, dipahami lah. Ya, Tidak perlu dihafalkan, dipahami supaya ingat terus. Integritas itu adalah kalau dalam Islam itu akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik gitu. Akhlak, adab. Integritas itu ya, terkait dengan kejujuran, ya kan? Itu kan termasuk dalam akhlak kan, adab gitu. Artinya apa? Harus punya kejujuran gitu loh. Jadi pintar perlu, tapi jujur wajib gitu loh. Bahkan nomor satu jujur dulu lah. Gitu. Karena kalau pintar tapi nggak jujur ya jadinya koruptor gitu loh. Pintar banget kan dia naruh uang 1 triliun di rumah misalkan. Dia pakai kode-kode yang kita nggak tahu. Itu ustadznya udah datang misalkan. Ustadz tuh ternyata duit gitu. Kemudian kode-kode yang lain, pengajian misalkan, itu kode untuk korupsi dan suap dan lain sebagainya gitu. Itu kan orang-orang yang menjalankan tindak pidana dengan IQ yang tinggi gitu loh. Tapi dia punya IQ yang tinggi, punya kecerdasan, tapi tidak digunakan dalam kebaikan gitu. Artinya justru malah merugikan negara jauh lebih besar. Nah, maka dari itu yang paling penting adalah kejujuran, yaitu integritas itu gitu loh. Bagaimana mental dia ketika berhadapan dengan uang yang banyak misalkan. Dia harus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi uang misalkan. Kita kira-kira dia tetap independen, dia tetap menjaga tugasnya dengan baik ataukah tidak gitu loh. Karena itu yang paling uh,
sulit untuk dicari di era zaman sekarang, khususnya di eh, pemerintahan saat ini gitu ya. Di segala bidang korupsi semua kan, dari mulai yang paling bawah ya kan, tingkat RT RW, polisi lalu lintas ya kan, kita ngurus apapun di kecamatan, kelurahan, kabupaten, semua semuanya pakai jalur Yes. apa, orang Mungkin dalam lah, pakai uang lah ya kan. Belum lagi sampai money politics, belum sampai yang paling tinggi gitu loh. Bahkan sampai urusan ibadah juga ada korupsi. Artinya harus eh, mana? dijunjung tinggi Ada closing. integritas itu gitu. Ada closing. Ada closing. Kemudian pelantikan menteri memang harus ada keputusan presiden untuk mengangkat para menteri ya. Kemudian melakukan pelantikan resmi di Istana Negara dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan presiden sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kalau misalkan keputusan presiden itu bermasalah, itu dibawa ke pengadilan apa kira-kira? Apa? Kalau keputusan presiden itu dipermasalahkan, maka dibawa ke pengadilan apa kira-kira? Keputusan apa? Kita udah belajar tuh, saya lupa. MA. Ya itu Ih, tinggal itu keputusan bermasalah dibawa ke pengadilan. PTU kan. Betul, PT UN ya, jangan sampai lupa. Kalau ada, Kalau putusan presiden juga termasuk PTUN, Pak ya? Kalau bermasalah. iya sama aja. Segala macam keputusan lembaga negara, mau DPR, presiden, ya kan, MA, MK, kementerian, pokoknya bentuknya keputusan itu objek peradilan PT UN gitu loh. Itu Kalau misalkan MA apa aja? apa ya, Pak? Kalau misalkan MA objek peradilannya apa? Selain dia menyidangkan perkara pidana dan perdata. MA, Militer bisa, betul. Militer, agama, agama, terus militer, agama, terus apa lagi? sama tun, Pak. Betul, betul. Kalau misalkan dia mau menguji undang-undang bisa nggak? Terus namanya apa? Judicial review. Nah, berarti judicial review apa terhadap apa kalau di MA itu? Judicial apa? Kalau di MA itu judicial review apa terhadap apa? Eh, undang-undang terhadap peraturan di bawah undang-undang. Hmm. Coba lebih dibenarkan lagi Pak kalimatnya gimana? Kalau MA, Seluruh peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. betul. Itu harus disebut dulu seluruh peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau di MK, Kalau di MK, undang-undang terhadap undang-undang dasar. ya betul. Kemudian lanjut, silakan dibaca, Mas Brian. Kementerian Teknis atau Pelaksana. Pengertian Kementerian Teknis, Kementerian Pelaksanaan Urusan Pemerintah secara langsung dalam skala nasional sesuai bidangnya. Ciri-ciri melaksanakan urusan pemerintahan tertentu secara langsung seperti pendidikan, hukum, kesehatan, keuangan. Punya struktur organisasi lengkap, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal atau Dirjen, Badan, Inspektorat Jenderal, Balai, Kantor Wilayah, dan seperti memiliki asisten dan PNS sendiri, dipimpin oleh seorang menteri, bertanggung jawab langsung kepada presiden, mengerja koordinasi Menko jika masuk di dalam klaster Menko tertentu, serta Kementerian Teknis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud, Kementerian Hukum HAM, Kementerian Keuangan, Kesehatan, dan Pertanian. Nah, jadi kementerian itu, Mas Brian, dibagi secara umum itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah Kementerian Teknis atau Pelaksana.
Nah, Kementerian Teknis atau Pelaksana ini adalah kementerian pelaksana urusan pemerintah secara langsung dalam skala nasional sesuai bidangnya gitu loh. Contohnya seperti pendidikan, hukum, kesehatan, dan keuangan. Jadi dia tuh punya punya ASN sendiri dan strukturnya itu lengkap gitu. Ada sekjen, dirjen, inspektorat dan lain sebagainya lah sampai ke bawah gitu ya, sampai staff kan. Dipimpin oleh seorang menteri, kemudian bertanggung jawabnya dia memang kepada presiden gitu loh. Tapi dia itu dikoordinasi oleh Menko gitu loh. Nah, Menko ini mengkoordinasi apa namanya antar kementerian ini gitu loh. Supaya apa? Supaya komunikasinya jalan, ya kan? Supaya tidak ada miskomunikasi, supaya kebijakannya itu sesuai, tidak ada konflik. Misalkan satu aturan mengeluarkan aturan ini, kemudian kementerian yang lain mengeluarkan aturan yang bertentangan misalkan. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu loh. Contohnya Kementerian Teknis ya, pendidikan, kebudayaan, hukum, keuangan, kesehatan, pertanian, itu semuanya punya gedung sendiri ya kan, punya ASN sendiri yang banyak dan dia memang apa namanya ya kementerian-kementerian besar lah karena dia punya bawahan dalam jumlah yang tidak sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Koordinator atau Menko. Silakan dibaca, Mas Brian. Kementerian Koordinator atau Menko, Hmm. kementerian yang bertugas mengkoordinasi, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan kementerian-kementerian teknis di bawahnya. Ciri-ciri tidak menjalankan kebijakan teknis langsung, tidak memiliki struktur teknis seperti dirjen badan atau balai, tidak memiliki ASN strukturan teknis, dan staf ahli dan sekretariat. Mengatur sinkronisasi lintas kementerian di bidang tertentu dipimpin oleh Menteri Koordinator yang bertanggung jawab pada Presiden. Menko mengkoordinasi kementerian, Menko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenhan, Kejaksaan, Polri, Kemenke, Kemenko, Menko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendak, Kemenprin, dan Kementan. Menko PMK, Kemendikbudristek, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemenak, Kemensos. Menko Marves, Kemenhub, KPK, Kemenparekraf, KP, bukan ESDM. KPK. Oh, jadi KKP. Jadi. Nah, jadi yang kedua adalah Menko ya kan. Itu adalah kementerian yang bertugas mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di kementerian-kementerian teknis di bawahnya. Jadi memang seakan-akan dia itu di atas kementerian teknis yang tadi gitu loh. Nah, ciri-cirinya dia tidak menjalankan kebijakan secara langsung. Kebijakan teknis secara langsung dia tuh nggak menjalankan gitu loh. Dia hanya mengkoordinasikan saja kementerian-kementerian teknis ini gitu. Jadi ya dia itu semacam ya bisa dikatakan komisaris lah ya dalam sebuah perusahaan gitu loh. Dia nggak bisa kalau kayak komisaris kan langsung datang ujuk-ujuk, oh begini 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 ngurusin operasional nggak bisa dia. Dia harus ngomong ke direktur, ke pemegang saham, meskipun dia itu jabatannya sangat tinggi gitu loh, tapi dia nggak bisa langsung mengatur begitu. Yang bisa mengatur ya siapa? Manajernya, ya kan, supervisornya di bawah gitu. Nah itu analoginya seperti itu. Kemudian ciri-cirinya tidak menjalankan kebijakan teknis langsung, ya kan? Tidak punya atau tidak memiliki struktur teknis seperti dirjen, dia itu hanya punya staf ahli dan sekretariat aja. Artinya ya paling paling banyak ya 50-an staf ahli dan sekretariat lah dia itu. Jadi nggak punya banyak ASN gitu. Kemudian mengatur sinkronisasi lintas kementerian di bidang tertentu dan kemudian dipimpin oleh menteri koordinator dan bertanggung jawab kepada presiden. Contohnya kayak Menko Polhukam, itu Kemenkumham, Kemendagri, Kemenhan, Kejaksaan, Polri itu semuanya diatur atau dikoordinasikan oleh Menko Polhukam gitu. Nah, kemudian Menko Polhukam itu membuat report ya kepada presiden seperti itu. Kemudian Menko Perekonomian misalkan itu ya koordinasinya dengan Kemenkeu,
Kemendag, Kemenperin, Kementan, begitu juga dengan Menko PMK ya kan, dan juga Menko Marves. Itu. Nah, silakan. Selanjutnya menerima penempatan duta negara lain pada wewenang presiden yang Menerima ke-9. penempatan duta negara lain, pasal 13 ayat 3. Ini pasal presiden menerima secara resmi perwakilan negara asing yang ditugaskan di Indonesia sebagai duta besar setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Nah, dengan penjelasan tugas presiden sama pertama juga konsisten kepada kepala negara dalam konteks hubungan luar negeri. Presiden bertindak sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Bukan tugas ini bersifat simbolik, seremonial, namun juga strategis dalam diplomasi internasional. Makna menerima duta asing artinya presiden menerima mengakui secara resmi keberadaan orang duta besar ambasador dari negara asing yang tugas di Indonesia. Hal ini menandai hubungan diplomatik yang aktif dan formal antara kedua negara. Ketiga, credential letter, surat kepercayaan. Sebelum bertugas secara aktif, setiap duta besar asing menyerahkan credential letter, surat kepercayaan dari negara asalnya kepada presiden RI. Menyerahkan ini dilakukan dalam upacara resmi kenegaraan di Istana Merdeka. Fungsi DPR, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan DPR sebelum menerima penempatan duta besar asing. Fungsi DPR adalah fungsi pengawasan secara politik agar hubungan luar negeri tidak mengancam kepentingan nasional. Contohnya, dan negara tersebut punya sejarah konflik dengan Indonesia, isu HAM dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, lima DPR ini bersifat tidak mengikat, non-binding opinion, sehingga presiden boleh menerima atau tidak mengindahkan pertimbangan yang tidak mendesak secara hukum. Contoh kasus pada 21 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan presiden dari 13 juta besar luar negeri, termasuk Sumkim, duta besar Amerika Serikat di Indonesia, Ambassador of Japan, Kazakhstan, Pakistan, Brasil, dan lainnya. Upacara digelar di Istana Merdeka sebagai bentuk pengakuan resmi di status diplomatik mereka dimulai masa tugasnya di Indonesia.